Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan membahas untuk topik kelima dari kewirausahaan adalah mengenai proses kewirausahaan dan perilaku perusahaan potensial. Nah, yang pertama adalah dalam kaitan dengan proses kewirausahaan. Ya, untuk menjadi seorang wirausaha tentunya ada suatu proses yang perlu dilaksanakan. Kewirausahaan ini merupakan kombinasi antara pikiran, dalam hal ini adalah pikiran-pikiran yang kreatif dan juga inovasi-inovasi ya dengan tindakan atau langkah yang berani dalam mengambil risiko. Salah satu pakar yaitu Carol Noor mengatakan bahwa proses kewirausahaan atau disebut juga entrepreneurial proses ini diawali dengan inovasi. Nah, inovasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internal antara lain adalah pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan dan lingkungan. Nah, sedangkan dari faktor eksternal yang ini berasal daripada di luar daripada diri orang adalah masalah toleransi, nilai-nilai pendidikan, pengalaman serta faktor-faktor yang berasal dari lingkungan yang mempengaruhi diantaranya seperti model, peran, aktivitas dan peluang. Nah, ini adalah faktor yang ada di lingkungan organisasi atau keluarga. Nah, kemudian dalam proses kewirausahaan tersebut ada beberapa faktor ya. Tadi saya sampaikan. Yang pertama faktor internal, adanya ide, berani menghadapi risiko tadi ya. Tingkat pendidikan, ada pengalaman, ada kebutuhan untuk menunjukkan ya prestasi. Kemudian ada keinginan menjadi bos ya bagi diri sendiri ya. Nah, ini adalah yang terkait dengan internal. Kemudian di faktor eksternal ini dapat mendorong proses kewirausahaan ini adalah seperti ketersediaannya peluang. Kemudian adanya pesaing dalam dalam dunia usaha atau industri, adanya networking dan juga adanya dorongan dari pihak ya umpama dalam hal ini adalah keluarga, lingkungan ataupun teman serta bisa juga dari pemerintah ya. Nah, dalam kaitan dengan faktor pendorong proses kewirausahaan ini, nah ini ada tahapannya ya dari tahapan perintisan. Nah, dalam kaitan dengan hal ini adalah faktor internal. Nah, di mana seorang wirausaha ini memiliki beberapa faktor yang dari dalam dirinya untuk mendorong merintis usaha. Nah, kemudian dari faktor eksternal selain faktor yang dari dari dalam diri tadi di mana ada faktor-faktor yang seperti tadi saya katakan ada faktor-faktor dari pendidikan, dari pendorong dari dalam diri. Kemudian adanya faktor lingkungan ya atau organisasi di mana seorang wirausaha selain adanya dukungan dana atau finansial juga adanya potensi dalam hal ini adalah potensi pasar. Nah, maka dalam menemukan peluang yang prospektif ini tentunya seseorang yang ingin menjadi wirausaha harus mempunyai apa yang disebut dengan jejaring atau networking ya. Nah, kemudian di dalam kaitan dengan organisasi ya ada perilaku kewirausahaan ya organisasi. Nah, tentunya di sini adalah yang pertama adalah terkait dengan sikap dari wirausaha. Yang pertama tentunya dia harus mampu berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif ya. Kemudian dia mampu bekerja secara tekun, teliti dan juga produktif. Nah, di samping itu juga mampu berkarya berlandaskan kepada etika bisnis yang sehat ya. Juga dengan adanya semangat kemandirian. Nah, kemudian dari yang aspek dari perilaku usaha yang pertama tentunya yang memiliki rasa percaya diri ya. Kemudian yang kedua adalah berorientasi kepada hasil. Nah, yang juga penting adalah berani mengambil risiko dan mempunyai sifat kepemimpinan, juga adanya keorisinalan ya
Artinya dari karya-karya yang dikreasikan itu, dari inovasi itu menjadi sesuatu yang punya nilai originalitas, sehingga ini menjadi salah satu nilai jualnya. Nah, kemudian hal yang juga penting adalah keterampilan dari wirausaha tersebut ya, tentunya ya. Adanya merupakan faktor penunjang ya. Pertama adalah keterampilan dasar, dia harus memiliki sikap mental dan spiritual yang tinggi, memiliki kepribadian yang unggul, kemudian juga mampu berinisiatif, ya, juga bisa mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di dalam organisasi usahanya. Nah, juga di samping itu tentunya dia harus mempunyai keterampilan khusus ya. Yang pertama adanya keterampilan konseptual ya. Jadi ini konsepsi keterampilan dalam kaitan dengan kegiatan usaha. Dia punya konsep-konsep yang jelas dan mampu untuk bisa dilaksanakan. Nah, yang kedua tentunya adalah kemampuan teknis ya. Ini adalah keterampilan yang terkait dengan bagaimana kita mampu secara operasional melaksanakan usaha. Dan kemudian tentunya yang terakhir adalah keterampilan bekerja bersama-sama ya, bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini tentunya terkait dengan bawahan, teman sekerja, jejaring ya, atau mitra dagang dan juga klien ya. Ini adalah kemampuan human skill yang harus dimiliki seorang wirausaha. Jadi ada 3 keterampilan penunjang yang harus dimiliki. Yang pertama adalah keterampilan dasar, keterampilan khusus, dan juga keterampilan kemanusiaan atau human skill. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.